Pernah nggak kamu merasa semakin keras mengejar uang, justru hidup terasa semakin sempit? Semakin dipaksa, semakin melelahkan. Tapi anehnya, ada orang yang terlihat santai, justru rezekinya mengalir tanpa terlihat panik. Pertanyaannya, apa sebenarnya yang mereka pahami yang belum kita pahami? Satu berlari tanpa henti, satu melangkah tenang, tapi hasilnya berbanding terbalik. Aneh, tapi nyata. Dan di titik ini muncul satu pertanyaan yang mengganggu. Sebenarnya apa yang sedang terjadi di balik layar? Kamu mungkin sudah mencoba segalanya, kerja lebih lama, mengurangi pengeluaran, menahan keinginan, bahkan memaksa diri tetap produktif saat lelah. Tapi setiap kali melihat saldo, rasanya tetap begitu saja. Malam hari datang dengan pikiran yang sama, kurang apa lagi ya? Ada capek yang bukan cuma fisik, tapi juga mental, karena merasa usaha belum sebanding dengan hasil. Lalu kamu lihat orang lain. Teman lama yang dulu biasa saja, sekarang bisnisnya jalan. Atau seseorang yang jalurnya tidak seideal kamu, tapi justru terlihat lebih mapan. Bukan soal iri, tapi rasa heran yang sulit dijelaskan. Kenapa mereka bisa melangkah lebih cepat, atau bahkan terlihat lebih ringan dalam menjalani semuanya? Mungkin kamu mulai bertanya-tanya, apa mereka lebih beruntung, punya koneksi yang lebih kuat, atau berada di waktu yang tepat? Atau ada sesuatu yang mereka pahami, sesuatu yang selama ini luput dari cara kita melihat uang? Dan kalau iya, apa mungkin selama ini kita melihatnya dari sudut yang keliru? Kita selalu diajarkan satu hal sederhana, kerja keras akan membawa hasil, tapi realitanya tidak selalu sesederhana itu. Banyak orang bekerja tanpa henti, tapi tetap merasa tertinggal. Ini bukan berarti kerja keras itu salah, tapi mungkin ada bagian penting yang tidak pernah dijelaskan. Seperti ada potongan puzzle yang hilang dalam cara kita memahami kekayaan. Karena sebenarnya ini bukan sekedar soal strategi atau angka, bukan hanya tentang bisnis atau investasi. Ada sesuatu yang lebih dalam tentang bagaimana kita berhubungan dengan uang itu sendiri, tentang energi, tentang cara kita memandang, merespon, dan merasakan kehadiran uang dalam hidup kita. Dan ini seringkali tidak terlihat, tapi sangat berpengaruh. Di video ini, kamu mungkin tidak langsung melihat perubahan di rekeningmu besok pagi, tapi ada kemungkinan besar cara kamu memandang uang akan berubah sepenuhnya. Dan seringkali, perubahan besar tidak dimulai dari luar, tapi dari cara kita memahami sesuatu di dalam diri. Disitulah awal dari pergeseran yang sesungguhnya. Masalahnya, sering bukan pada seberapa keras kamu bergerak, tapi dari ruang batin mana kamu bergerak. Saat seseorang mengejar uang dengan rasa cemas, takut tertinggal, dan takut kehabisan, yang aktif bukan cuma tubuhnya, tapi juga mode bertahan hidupnya. Ini seperti mengejar kupu-kupu dengan tangan gelisah, makin diburu, makin menjauh. Yang bikin berat bukan usahanya, tapi energi terdesak yang menempel di setiap keputusan. Ketika pola pikirmu dipenuhi rasa kurang, dunia ikut rasa sempit, uang terlihat terbatas, kesempatan terasa rebutan, keberhasilan orang lain seperti ancaman. Dari sini lahir keputusan yang merugikan, ambil semua peluang tanpa pertimbangan, takut keluar modal untuk belajar, menahan diri terlalu keras sampai kehilangan daya tumbuh. Ironisnya, rasa takut kehilangan justru menciptakan hidup yang terus terasa kekurangan. Lihat saja, tipe pebisnis yang selalu panik, harga diturunkan terus karena takut tidak laku, semua klien diterima meski melelahkan, kualitas dikorbankan asal cepat dapat pemasukan. Dari luar terlihat sibuk, tapi di dalam rapuh. Lama-lama, reputasi turun, tenaga habis, bisnis kehilangan arah. Bandingkan dengan orang yang tenang, berani memilih, menjaga kualitas, dan percaya pada nilai yang ia bawa. Energinya berbeda, hasil jangka panjangnya pun berbeda. Seringkali, akar dari semua ini bukan ada di hari ini, tapi jauh di belakang. Bisa jadi sejak kecil kamu sering mendengar bahwa uang itu susah dicari, bahwa hidup selalu pas-pasan, atau bahwa harapan tinggi hanya berujung kecewa. Kalimat-kalimat itu lalu tinggal di bawah sadar dan tumbuh jadi pola.
Saat ada peluang datang, muncul suara kecil yang menahan. Saat ingin maju, ada dorongan untuk overwork karena takut jatuh miskin seperti dulu. Coba cek dirimu dengan jujur. Apakah kamu sering cemas soal uang meski kebutuhan dasar aman? Sering membandingkan hidupmu dengan orang lain? Terlalu sering menghitung pemasukan tapi justru makin tegang? Sulit menikmati apa yang sudah ada? Mengambil keputusan karena takut, bukan karena strategi. Merasa nilai dirimu naik turun mengikuti saldo? Tetap memaksa diri terus jalan meski arah mulai kabur? Kalau beberapa terasa dekat, berarti kamu sedang ada di mode mengejar. Karena itu, jawaban dari situasi ini bukan sekedar bekerja lebih keras. Kalau fondasinya masih rasa takut, tambahan jam kerja hanya memperbesar lelah, bukan memperjelas arah. Seperti kendaraan yang melaju kencang dengan kompas yang salah, energinya habis, tapi tujuannya makin jauh. Jadi, ini bukan tentang kamu kurang usaha. Bisa jadi kamu sudah berusaha terlalu keras. Hanya saja, arah batinnya belum selaras dengan hasil yang kamu inginkan. Disinilah paradoksnya muncul. Semakin erat kamu menggenggam uang, semakin besar rasa takut kehilangannya. Dan rasa takut itu mempengaruhi cara kamu memilih, merespons, bahkan membangun relasi. Kamu jadi terlalu hati-hati, sulit percaya, sulit melepas kontrol, dan mudah panik. Jadi, persoalannya bukan uang menjauh karena hal mistis, tapi karena keterikatan yang berlebihan membuatmu memancarkan energi kekurangan. Setelah tahu jebakannya, sekarang kita bisa melihat sisi kebalikannya. Sekarang, coba lihat tipe orang yang justru terlihat tidak sibuk mengejar uang, tapi hidupnya tetap mengalir. Mereka tetap bekerja, tetap ambisius, tapi ada ketenangan dalam cara mereka bergerak. Fokus mereka bukan sekedar hasil, tapi pada nilai yang mereka ciptakan. Mereka bisa bilang tidak tanpa rasa takut, bisa menunggu tanpa gelisah, dan tetap konsisten tanpa tekanan berlebihan. Bukan santai tanpa arah, tapi tenang dengan kejelasan. Inilah yang disebut detachment yang sehat. Bukan berarti tidak peduli, bukan juga tidak punya target, tapi mereka tidak mengikat harga diri mereka pada uang. Mereka tidak membuat keputusan dari rasa takut kehilangan. Seperti air yang mengalir, mereka tidak menggenggam terlalu erat. Saat tangan terbuka, aliran tetap ada, bahkan bisa datang kembali dalam bentuk yang lebih besar. Ini bukan soal pasrah, tapi soal percaya sambil tetap bergerak. Contohnya bisa kamu lihat pada seorang kreator yang memulai dari ketertarikan, bukan dari tekanan untuk cepat menghasilkan. Ia fokus pada kualitas, mencoba hal baru, membangun hubungan dengan audiens. Tanpa sadar, keaslian itu justru menarik perhatian. Peluang datang, kolaborasi terbuka, penghasilan tumbuh. Bukan karena keberuntungan tiba-tiba, tapi karena ia tidak terjebak dalam tekanan yang membuatnya kehilangan arah. Ada juga penjelasan ilmiahnya. Saat kamu berada dalam kondisi cemas, tubuh memproduksi kortisol. Ini membuat kemampuan berpikir jernih menurun, keputusan jadi sempit, dan respon lebih reaktif. Sebaliknya, ketika kamu tenang dan percaya diri, otak bekerja lebih optimal. Kamu bisa melihat peluang yang lebih luas, membangun relasi lebih natural, dan mengambil keputusan yang lebih matang. Jadi, ini bukan sekedar perasaan, tapi juga cara kerja otak yang nyata. Dalam psikologi, ada konsep yang disebut law of reversed effort. Semakin kamu memaksa sesuatu dengan tekanan, semakin sulit tercapai. Seperti saat kamu mencoba tidur dalam keadaan cemas, justru semakin terjaga. Hal yang sama terjadi dengan uang. Saat kamu terlalu terobsesi, kamu kehilangan fleksibilitas. Solusinya bukan berhenti berusaha, tapi mengubah kualitas usaha itu dari yang penuh tekanan menjadi yang lebih sadar dan terarah. Disinilah peran pola pikir kelimpahan. Bukan berarti semua akan mudah, tapi ada keyakinan bahwa peluang tidak terbatas. Kamu tidak melihat kesuksesan orang lain sebagai ancaman, tapi sebagai bukti bahwa itu mungkin. Kamu berani berinvestasi pada diri sendiri, membangun relasi dengan tulus, dan tetap bersyukur sambil terus berkembang. Ini bukan ilusi positif, tapi fondasi mental yang membuatmu berani mengambil langkah yang lebih sehat. Ketika hubunganmu dengan uang berubah, hasilnya pun ikut berubah.
Uang tidak lagi jadi sesuatu yang harus dikejar mati-matian, tapi sesuatu yang mengalir sebagai respons dari nilai yang kamu berikan. Ia menjadi cermin, bukan tujuan utama. Dan saat kamu berhenti melihatnya dengan rasa takut, lalu mulai melihatnya dengan kejelasan dan kepercayaan, disitulah dinamika mulai bergeser. Bukan karena keajaiban, tapi karena kamu sendiri yang berubah. Banyak orang menyederhanakan semuanya dengan satu kata, keberuntungan, seolah-olah mereka yang hidupnya terlihat lancar hanya kebetulan berada di tempat yang tepat. Memang ada faktor privilege dan timing, tapi itu bukan keseluruhan cerita, karena kalau hanya soal itu, tidak akan ada orang dari nol yang bisa naik. Yang membedakan seringkali bukan nasib, tapi cara mereka mempersiapkan diri tanpa terjebak dalam kecemasan yang menguras energi. Uang tidak datang begitu saja. Ia datang ke orang yang terlihat dan memberikan nilai, tapi bukan sekedar terlihat secara asal, melainkan dikenal karena konsistensi dan kualitas. Mereka tidak sibuk memaksa orang membeli, tapi fokus menjadi seseorang yang layak dipilih. Mereka bertanya, apa yang bisa saya berikan, bukan hanya apa yang bisa saya dapatkan. Dari sinilah kepercayaan terbentuk, dan kepercayaan adalah pintu masuk banyak peluang. Di balik itu, ada sesuatu yang jarang dibahas, yaitu modal psikologis, optimisme, daya tahan, keyakinan diri, dan harapan. Ini bukan hal yang terlihat, tapi sangat menentukan. Orang dengan mental seperti ini tidak mudah runtuh saat gagal. Mereka mencoba lagi, belajar dan menyesuaikan. Bukan karena mereka selalu kuat, tapi karena mereka tidak membiarkan kegagalan menjadi identitas. Ini yang membuat mereka terus bergerak saat orang lain berhenti. Energi juga terasa dalam relasi. Orang yang tidak terdesak cenderung membangun hubungan yang lebih tulus. Mereka tidak datang hanya saat butuh, tapi hadir secara konsisten. Mereka memberi tanpa selalu menghitung. Hasilnya, orang lain merasa nyaman dan percaya. Dari sinilah peluang sering muncul lewat rekomendasi, kolaborasi, atau kepercayaan jangka panjang. Sementara, energi yang terlalu menuntut justru membuat orang menjauh tanpa sadar. Kalau dilihat lebih dalam, tidak ada yang benar-benar instan. Semua adalah hasil dari keputusan kecil yang diulang terus-menerus. Memilih belajar daripada mengeluh, memilih bertahan saat sulit, memilih tidak panik saat hasil belum terlihat. Setiap keputusan mungkin terasa sepele, tapi jika dikumpulkan, efeknya besar. Ini yang disebut efek akumulasi. Orang yang tenang cenderung konsisten, dan konsistensi inilah yang diam-diam membangun hasil besar. Penting untuk diluruskan, tidak mengejar bukan berarti diam, bukan berarti menunggu tanpa usaha. Yang dimaksud adalah tetap bergerak, tapi tanpa tekanan berlebihan. Tetap punya target, tapi tidak kaku pada hasil. Fleksibel, adaptif, dan tetap sadar arah. Seperti atlet yang tampil maksimal bukan saat tegang, tapi saat fokus dan rileks dalam waktu yang sama. Energi seperti ini membuat usaha lebih efektif. Jadi ini bukan tentang trik rahasia atau keberuntungan semata. Ini tentang penguasaan diri. Cara kamu berpikir, merasa, dan merespons situasi akan membentuk hasil yang kamu lihat di luar. Dunia luar seringkali hanya cerminan dari dunia dalam. Ketika batinmu lebih stabil, lebih jelas, dan lebih percaya, keputusanmu ikut berubah. Dan dari situlah hasil yang berbeda mulai muncul, perlahan tapi pasti. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, bagaimana kamu mulai mengubahnya. Mulailah dari satu langkah sederhana, jujur pada dirimu sendiri. Saat kamu memikirkan uang, apa yang muncul? Tegang, takut, atau justru tenang? Perasaan itu bukan kebetulan. Itu indikator dari hubunganmu dengan uang selama ini. Tidak perlu disalahkan, cukup disadari, karena kamu tidak bisa mengubah sesuatu yang tidak kamu lihat dengan jelas. Setelah sadar, saatnya menulis ulang cerita yang selama ini kamu pegang. Mungkin dulu kamu percaya uang itu sulit, atau kamu tidak cukup mampu. Sekarang, coba ubah perlahan, bukan sekedar kalimat kosong, tapi berdasarkan bukti kecil yang nyata. Ingat momen ketika kamu dihargai, dibayar, atau dipercaya.
Dari situ bangun cerita baru bahwa kamu punya nilai. Cerita ini akan membentuk cara kamu bergerak ke depan. Untuk melatih melepaskan keterikatan, kamu bisa mulai dengan ritual sederhana. Setiap hari, tulis satu kekhawatiran tentang uang, lalu lepaskan secara simbolis, sobek kertasnya, atau buang dari pikiranmu. Tarik nafas dan katakan bahwa kamu sudah melakukan yang terbaik hari ini. Sisanya di luar kendalimu. Ini bukan hal mistis, tapi cara melatih otak untuk tidak terus memutar kekhawatiran yang sama. Lalu, ubah cara kamu mengambil keputusan. Setiap kali ada pilihan terkait uang, berhenti sejenak dan tanya, ini karena takut atau karena ingin berkembang? Dari takut, biasanya kamu terburu-buru, menurunkan standar, atau mengambil apa saja. Dari growth, kamu lebih selektif, lebih sadar nilai, dan lebih strategis. Perbedaan kecil ini akan menentukan arah jangka panjangmu. Bangun juga kebiasaan merasa cukup. Setiap hari, sadari hal-hal yang sudah kamu miliki. Bisa makan hari ini, punya tempat tinggal, punya penghasilan. Sekecil apapun itu tetap berarti. Lalu, latih diri untuk memberi, meski sederhana. Memberi bukan soal jumlah, tapi soal pesan ke diri sendiri bahwa kamu punya cukup. Dan rasa cukup ini perlahan menggantikan rasa kurang yang selama ini mendominasi. Jangan ragu untuk berinvestasi pada dirimu sendiri. Banyak orang menahan diri karena merasa belum cukup mampu. Padahal justru investasi inilah yang membuka jalan. Skill, pengetahuan, kesehatan mental, semua itu aset yang nilainya terus bertambah. Ini bukan pengeluaran sia-sia, tapi langkah sadar untuk keluar dari pola lama yang membatasi. Terakhir, ciptakan kondisi kerja yang membuatmu hadir sepenuhnya. Kurangi distraksi, fokus pada satu hal, dan kerjakan sesuatu yang benar-benar punya makna bagimu. Saat kamu masuk ke kondisi ini, kamu tidak lagi bekerja karena terpaksa, tapi karena terlibat. Disinilah produktivitas dan kepuasan bertemu. Dan dari ruang seperti ini, hasil terbaik biasanya muncul tanpa harus dipaksa. Sekarang, kita masuk ke lapisan yang lebih dalam. Ruang bukan sekadar angka di rekening, tapi bentuk pertukaran energi. Ketika kamu memberikan nilai lewat skill, ide, atau solusi, kamu sedang mengalirkan energi ke dunia. Dan uang adalah respon dari energi itu. Jadi, fokusnya bukan lagi bagaimana aku dapat uang, tapi apa yang bisa aku berikan yang benar-benar dibutuhkan orang. Dari sini, orientasimu berubah, dari mengambil menjadi mencipta. Dalam psikologi sosial, ada prinsip sederhana yang sering terjadi tanpa kita sadari. Ketika kamu memberi, orang cenderung ingin membalas, bukan karena kewajiban, tapi karena itu sifat alami manusia. Saat kamu membantu tanpa pamrih, berbagi pengetahuan, atau hadir dengan niat tulus, kamu sedang menanam sesuatu. Mungkin tidak langsung kembali hari ini, tapi dalam jangka waktu tertentu, bentuknya bisa datang dari arah yang tidak kamu duga. Namun, ada satu cerita lama yang sering menghambat semua ini. Rasa tidak cukup pintar, tidak cukup mampu, tidak cukup layak untuk hidup lebih baik. Keyakinan ini sering tersembunyi, tapi efeknya besar. Saat peluang datang, kamu ragu. Saat hasil mulai naik, kamu tanpa sadar menahan diri atau bahkan merusaknya. Ini bukan kelemahan, tapi hasil dari pola lama yang belum disadari. Dan langkah pertama untuk mengubahnya adalah mengakuinya tanpa menghakimi diri sendiri. Menariknya, uang tidak mengubah siapa kamu, tapi memperjelasnya. Jika kamu punya nilai yang kuat, uang akan memperbesar dampak itu. Tapi, jika kamu penuh keraguan, uang bisa memperbesar rasa tidak aman. Jadi, yang perlu dibangun bukan hanya kemampuan menghasilkan uang, tapi juga karakter yang sehat di dalamnya. Integritas, empati, disiplin, dan kejelasan arah. Karena semua itu yang nantinya akan diperkuat oleh hasil finansialmu. Banyak orang tanpa sadar mengaitkan nilai diri mereka dengan uang. Saat penghasilan naik, mereka merasa lebih berharga. Saat turun, mereka merasa gagal. Padahal ini jebakan yang berbahaya. Nilai dirimu tidak ditentukan oleh angka,
kamu tetap berharga bahkan tanpa pencapaian finansial sekalipun. Uang adalah hasil dari apa yang kamu lakukan, bukan ukuran dari siapa kamu sebenarnya. Memisahkan ini akan membuatmu jauh lebih stabil secara emosional. Dalam banyak ajaran lama, ada satu benang merah yang sama. Jangan menggenggam terlalu erat. Ketika kamu terlalu menuntut hasil, kamu justru menciptakan tekanan yang menghambat aliran. Tapi saat kamu melakukan yang terbaik, lalu memberi ruang pada hasil untuk datang, ada ketenangan yang muncul. Ini bukan soal percaya hal abstrak, tapi tentang menerima bahwa tidak semua hal bisa dikontrol. Dan disitulah kamu menemukan keseimbangan. Akhirnya, uang seharusnya menjadi alat untuk kebebasan, bukan penjara. Kebebasan untuk memilih hidup yang lebih selaras, untuk hadir bersama orang yang kamu sayangi, untuk menjalani hal yang berarti. Tapi jika kamu mengejarnya dari tempat yang salah, uang justru mengikatmu pada tekanan yang tidak ada habisnya. Jadi pertanyaannya bukan lagi berapa banyak yang kamu punya, tapi seberapa bebas dan tenang kamu saat menjalaninya. Disitulah makna kekayaan yang sebenarnya. Kita sudah berjalan cukup jauh dari sebuah paradoks sederhana. Kenapa yang mengejar justru kekurangan dan yang terlihat santai malah berlimpah? Kita melihat bagaimana pola mengejar lahir dari rasa takut dan kekurangan. Lalu bagaimana itu mengaruhi cara berpikir dan bertindak. Kita juga menemukan sisi sebaliknya, bahwa ketenangan, kejelasan, dan fokus pada nilai justru membuka lebih banyak peluang. Ini bukan teori kosong, tapi pola yang bisa kamu sadari dalam hidup sehari-hari. Kalau ada satu hal yang perlu kamu ingat dari semua ini, adalah ini: uang tidak datang pada mereka yang mengejarnya dengan rasa terdesak, tapi pada mereka yang menciptakan nilai dengan konsisten dan tenang. Saat kamu mengubah arah, dari takut menjadi percaya, dari mengejar menjadi membangun, dari merasa kurang menjadi merasa cukup, cara hidupmu berubah, dan dari situlah hasil ikut berubah. Sekarang, coba beri ruang sebentar untuk dirimu sendiri. Apa sebenarnya yang kamu kejar selama ini? Uang atau rasa tenang? Cara kamu bekerja hari ini, apakah membawa kamu lebih dekat ke kebebasan, atau justru makin jauh? Kalau kamu bisa mengubah satu keyakinan tentang uang mulai hari ini, apa itu? Dan apakah kamu siap untuk tidak lagi mengontrol semuanya, tapi mulai mempercayai proses yang kamu jalani? Perubahan seperti ini tidak terjadi dalam semalam. Kamu mungkin akan kembali ke pola lama, merasa cemas lagi atau ragu lagi. Itu bukan kegagalan, itu bagian dari proses. Mungkin selama ini yang membuatmu lelah bukan karena kamu kurang bekerja keras, tapi karena kamu terlalu lama bergerak dari rasa takut. Dan mungkin perubahan terbesar dalam hidupmu tidak dimulai saat uangmu bertambah, tapi saat batinmu mulai tenang. Terus bertumbuh, tetap percaya pada prosesmu, dan ingat, kekayaan sejati bukan hanya tentang apa yang kamu miliki, tapi tentang seberapa damai kamu saat menjalaninya. Demikian, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.